Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Putri, Pak Kades, dan warga tepat berada di depan hutan larangan. Salah satu warga mengisyaratkan untuk berhenti sejenak. "Kamu yakin, Put? Di situ tempat tinggal pembunuh itu. Dan kedua orang tuamu berada di dalam." "Benar, Pak. Putri tidak sedang berbohong pada kalian. Tapi, Put, setiap orang yang masuk ke hutan ini tidak akan pernah keluar lagi loh, Put. Coba Bapak lihat Putri sekarang. Putri berdiri di depan kalian kan sekarang. Putri sudah 2 kali keluar dari hutan ini, Pak. Sudah Bapak-bapak, kita lanjutin saja perjalanan kita. Tidak baik kita berlama-lama di sini." Para warga pun mengangguk dan menandakan setuju yang diucapkan Pak Kades. Mereka selalu saja mempercayai tahayul-tahayul orang terdahulu. Putri berjalan mendahului mereka dan diikuti Pak Kades dan Bu Kades yang mendampingi Putri. Hanya Putri dan Bu Kadeslah wanita di antara warga. Saat berada di dekat Putri, entah mengapa Bu Kades merasa sangat dekat dengan anaknya Lili. Jadi dari itu Bu Kades kekeh ingin ikut untuk hanya sekedar melindungi Putri. Walaupun ia tahu, tak mungkin seorang wanita melindungi orang lain saat sedang dalam bahaya. Ada beberapa warga memilih untuk beristirahat sebentar, sambil meneguk air minum yang mereka bawa masing-masing. Pak Kades mencari daun yang agak besar untuk menjadi alas duduknya. Dan tak lupa pula ia mengambil 2 lembar lagi daun yang sama untuk Bu Kades dan Putri. Pak Kades tanpa sengaja melihat ke arah Putri yang wajahnya terlihat cemas. "Kamu kena apa, Put? Mengapa wajahmu terlihat cemas?" "Kita tidak bisa bersantai terlalu lama, Bu. Ibu dan ayahku pasti sudah dalam bahaya." Seketika Bu Kades melihat ke segala arah, yang memperlihatkan para warga yang sedang duduk santai sambil mengobrol, dan ada juga yang sudah tertidur. Dia berpikir keras, mungkin benar yang dibilang Putri. Rencana para warga ini ingin menolong orang tua Putri kok malah santai-santai. "Bapak-bapak, lebih baik kita sekarang segera melanjutkan perjalanan. Kita sudah terlalu santai. Jangan sampai karena kecerobohan kita, nyawa orang yang mau kita tolong tidak terselamatkan," ucap Pak Kades. Akhirnya para warga berbondong-bondong melangkah bersama melanjutkan perjalanan. Sedangkan di sisi lain, ibu mengintip dari celah daun semak-semak itu, dan dia melihat ada seseorang yang berdiri tidak begitu jauh dari tempat dia bersembunyi. Seseorang itu mengenakan pakaian serba hitam. Pasti itu Jali. Putri memang benar. Orang yang sudah meneror dan ingin membobol rumah kami. Memang benar orang itu adalah Jali, gumam ibu. Saat ibu melihat ke celah daun semak-semak itu, tiba-tiba ia melihat orang berpakaian hitam tadi. Dan tiba-tiba dari arah belakang, rambut ibu ditarik sekuat-kuatnya sampai badannya ikut terseret mengikuti langkah kaki orang yang menjambaknya. Ternyata Jalilah pelakunya. "Lepaskan aku, Jali. Kamu tidak ada urusan apapun padamu. Mengapa kamu masih saja mengejarku?" ucap ibu. "Kalian memang tidak berurusan denganku. Karena kelakuan kalian yang menemukan mayat Lili sekarang jadi urusanku." "Itu keinginan Lili, Jali. Dia yang menyuruh kami untuk membantunya." "Sudahlah, Bu. Mungkin ini sudah takdirmu. Nikmatilah. Akan segera menyusul suamimu." "Ini sudah kau lakukan dengan suamiku, Jali. Dia sudah mati di semak-semak tadi.
Aku sudah menusuk perutnya saat kau mencoba mengintipku dari semak-semak itu. Seketika, air mata ibu pun menetes. Dia menangisi kecerobohannya, sehingga membuat suaminya terkapar di semak-semak itu. Tiba-tiba, pisau yang di tangan Jali menggores pipinya. Ibu pun meringis kesakitan, dan darah segar pun mengalir begitu saja. Sedangkan Putri dan para warga sudah tepat berada tidak jauh dari tempat kejadian. Seketika Pak Kades pun menghentikan langkah mereka semua dan melihat ibu sedang dilukai. Seketika Bu Kades membekap mulut Putri yang ingin berteriak memanggil ibunya. Tidak sekarang Putri, biar Pak Kades dan warga lainnya saja yang bertindak. Kita jangan gegabah. Jika kita gegabah, maka pelaku itu akan melarikan diri. Pak Kades dan Pak Kades mulai memberi aba-aba pada masyarakat untuk berpencar dan mengepung orang jahat itu. Warga pun berpencar mengikuti arahan Pak RT dan Pak Kades. Dengan melihat pergerakan orang jahat itu menyerang ibu, mereka pun berjalan pelan-pelan. Kini ibu dan Jali berada di tengah-tengah pengepungan masyarakat. Bagaimana rasanya, Bu? Nikmat bukan? Ini baru satu goresan, ucap Jali dengan sangat puasnya. Tiba-tiba mata ibu menangkap wajah Pak RT yang bersembunyi hampir di dekat Jali. Seketika Pak RT pun mengetahui kalau ibu lagi menatapnya. Dengan sigap, Pak RT menangkap telunjuknya dan meletakkan ke mulutnya, pertanda bahwa ibu tidak perlu bersuara yang akan mengakibatkan mereka ketahuan bersembunyi. Ibu pun mengedipkan mata, mengisyaratkan bahwa ia memahami isyarat dari Pak RT. Dengan pelan-pelan dari arah belakang, kini warga itu sudah berjarak 20 cm dari Jali. Dan sekali pegang, Jali kini sudah berada di tangan warga. Akhirnya kini Jali tertangkap, dan beberapa warga mengikat kedua tangan dan kakinya. Putri pun segera berlari memeluk ibu. Setelah Jali selesai diikat, Pak Kades pun mendekatinya dan berhadapan di depannya. Siapa sebenarnya kau? Beranikah kau mengusik desa kami? Ucap Pak Kades. Tapi tentu saja tidak ada jawaban. Kini Pak Kades menyuruh salah satu warga untuk melepas topengnya. Dan setelah topeng itu terlepas, semua warga desa terkejut melihat wajah di balik topeng itu. Jali? Oh, jadi kau rupanya orang yang sudah membunuh anakku. Dasar manusia biadab, ucap Pak Kades. Dan setelah itu, Pak Kades melihat pisau yang tadi digunakan Jali untuk melukai ibu tidak jauh dari tempat ia berdiri. Kades pun langsung mengambil dan hampir saja mau menusuk perut Jali karena sudah terlalu emosi. Untung saja Pak RT memperhatikan gerak-gerik Pak Kades, sehingga ia berhasil menghalangi Pak Kades. Bapak-bapak, tolong cari suami saya di semak-semak itu, ucap ibu sambil menuju ke arah semak tempat persembunyian tadi. Dan benar saja, dia sudah terkapar di semak itu dengan bersimbah darah. Dengan cepat, warga membawanya ke hadapan Pak Kades dan warga yang berkumpul itu. Dengan cekatan, para warga membuat tandu seadanya. Terlihat keadaan ayah yang sangat darurat. Warga memutuskan untuk segera keluar dari hutan serta membawa Jali bersama mereka. Akhirnya, para warga sampai di balai desa, dan sebagian warga segera melarikan ayah dan ibu ke puskesmas terdekat agar mereka segera dapat penanganan medis. Sementara itu, setelah beberapa jam, Jali pingsan. Kini dia membuka matanya. Jali melihat ke arah atas samping kanan kirinya. Ternyata dia sudah berpindah tempat. Kini dia tak lagi berada di depan balai desa dan diikat di tiang.
Jali pun segera membangunkan tubuhnya. Dan saat ia ingin menggerakkan tangannya, ternyata dia diikat di sebuah dinding. Kakinya juga sudah dipasung. Tiba-tiba pintu pun terbuka. Tanpa seorang nenek tua datang membawa sepiring nasi dan segelas air minum. Diletakkannya makanan itu di dekat Jali. Jali yang sedari tadi memang lapar, langsung saja menyantap. Ingat, kau makan hanya satu sekali, ucap nenek itu lalu pergi. Kini Jali berpikir, di mana dia sekarang? Nenek tua tadi pun sangat begitu sinis melihatnya. Gimana Mbah? Sudah diberi makan dia? Tanya Pak Kades kepada nenek tadi. Sudah Pak Kades, Bapak tenang saja, saya akan mengurusnya. Jangan sampai dia mati lebih cepat ya Mbah. Aku masih ingin melihat dia tersiksa seperti ini. Biar dia rasakan sudah beraninya dia berurusan denganku. Baik Pak Kades. Ya sudah, saya akan pamit dulu ya Mbah. Nanti 3 hari sekali akan ada orang yang membersihkan tempat ini. Biar bukan Mbah yang membersihkannya. Baik Pak Kades. Pak Kades pun segera pergi dari rumah. Jali kini berada di sebuah desa yang bernama Desa Kini. Desa Kini ini jauh dari desa lainnya. Tempatnya sangat pelosok. Tidak ada listrik dan hanya ada 10 rumah warga. Letaknya di pedalaman, di tempat hutan belantara. Pak Kades sengaja mengasingkan Jali di desa itu agar dia tidak terlihat. Setelah Pak Kades sampai di pembatasan desa, tiba-tiba Pak Kades dikejutkan dengan penampakan wanita berambut panjang. Dia menggantung di atas pohon besar di perbatasan desa itu. Hari masih sore, tetapi hantu itu sudah menampakkan wujudnya. Ketika Pak Kades berjalan melewati perbatasan, tiba-tiba hantu itu menoleh, memperlihatkan wajahnya. Pak Kades pun mematung. Tentu saja Pak Kades terdiam dan tak bergerak, karena hantu yang ia lihat adalah anaknya sendiri, yaitu Lili. Pak Kades pun berjalan mendekati pohon yang sedang diduduki hantu Lili itu. Nak, kamu ada di sini. Apakah arwah kamu belum tenang, Nak? Sehingga kamu gentayangan seperti ini. Hantu Lili itu tidak menjawab. Malah dia tiba-tiba pergi dari tempat itu. Kades pun mengejarnya. Tanpa dia sadari, Pak Kades menabrak seorang kakek-kakek yang ada di depannya. Maaf kek, saya tidak sengaja. Maafin saya ya kek. Gak usah kau kejar Le, dia gak akan mau menemuimu. Kakek juga nampak apa yang aku lihat tadi. Ya jelas nampak Tole, orang dia melewatiku tadi. Tapi kek, sudah, lebih baik kau segera pulang. Tidak baik kamu berada di sini terlalu lama. Tapi saya masih penasaran dengan arwah anak saya yang masuk ke arah desa ini, kek. Sudah, pulang sekarang. Pak Kades pun akhirnya memutuskan untuk segera pulang daripada dia berurusan dengan kakek-kakek itu. Dengan langkah yang begitu berat, akhirnya Pak Kades sudah meninggalkan desa itu. 3 jam melakukan perjalanan, Pak Kades pun akhirnya tiba di desa. Pak Kades pun segera melajukan sepeda motornya, karena kini suasana sudah semakin malam. Akhirnya Pak Kades sampai di depan rumahnya. Dia pun segera membuka kunci pintu dan masuk ke dalam rumahnya. Saat Pak Kades masuk ke dalam rumah, tiba-tiba saja pintu kamar anaknya itu terbuka lebar. Dan Pak Kades pun menoleh ke arah pintu itu. Entah mengapa tengkuk leher Pak Kades merasa berat, dan bulu kuduknya pun berdiri.
Tiba-tiba ada bayangan yang lewat dari arah belakangnya. Pak Kades pun membalikkan badannya ke arah belakang. Diamatin dan diperhatikan bayangan putih yang melintas. Dan kali ini Pak Kades tak melihatnya. Ia pun segera ingin masuk ke dalam kamar. Tapi saat kakinya dilangkahkan, sangat terasa berat. Dan benar saja, saat dia melihat ke arah kakinya, ada sebuah tangan yang memegangi salah satu kakinya itu. Pak Kades ingin berteriak sekencang-kencangnya, tapi entah mengapa lidahnya keluh dan tak bisa berbicara apapun. Pak Kades pun membacakan ayat kursi dalam hatinya, karena mulutnya saat ini keluh dan tak dapat digerakkan. Brak! Tiba-tiba saja, pintu kamar anaknya yang tadinya terbuka seketika tertutup dengan kuatnya. Dan tubuh Pak Kades kali ini tidak lagi berat seperti yang dirasakan tadi. Ini dia memutuskan untuk segera masuk ke dalam kamar tidurnya. Pagi pun tiba. Pak Kades pun terbangun. Pak Kades berniat untuk menjemput istrinya di puskesmas. Pak Kades segera mandi dan bersiap-siap berangkat menjemput istrinya. Setelah selesai merapikan diri, Pak Kades langsung menuju keluar tanpa menoleh ke kanan dan kiri. Setelah Pak Kades berada depan pintu, tiba-tiba Pak Kades mendengar suara dari ruangan dapur. Bunyi orang sedang mencuci piring. Karena takut, Pak Kades pun segera mengunci pintunya dan berlari mendekati sepeda motornya. Kemudian segera pergi meninggalkan rumahnya. Sekitar 10 menit, akhirnya 3 orang warga datang membawa sepeda motor masing-masing. Pak Kades pun membantu menaikkan ayah ke sebuah sepeda motor dan disambung dengan ibu dan juga putri. Sedangkan Bu Kades bersama Pak Kades boncengan berdua. Di dalam perjalanan mereka tak ada satupun yang berani melaju kencang, karena mereka membawa orang yang baru saja sembuh dari sakitnya. Karena jalan yang terlalu pelan, mereka sampai di rumah Putri menjadi 25 menit waktu perjalanan. Putri membuka kunci rumahnya, dan terlihat rumahnya tampak berdebu karena beberapa hari tak dihuni. Putri menyuruh ayah dan ibunya, serta Pak Kades dan Bu Kades juga warga menunggu bawah pohon mangga yang sudah besar itu tepat di depan rumahnya. Dan di situ juga sudah ada bangku untuk duduk-duduk santai. Setelah itu, Putri masuk dan membersihkan rumah. Loh, Ibu kok masuk? Di sini banyak sekali debu loh, Bu, ucap Putri kepada Bu Kades. Gak apa-apa, Put. Ibu mau membantu agar kerjaanmu cepat selesai. Setelah selesai beberes, Bu Kades memasak makanan seadanya yang ada di pekarangan rumah. Dilihatnya ada tumbuhan daun ubi dan juga terong bulat dan lengkap dengan 1 pohon cabai kecil. Bu Kades pun segera memetik pucuk ubi itu. Setelah dirasa cukup, dia pun segera mengambil terong bulat itu. Setelah beberapa menit memasak, akhirnya masakan ini sudah matang semua. Ini tugasnya Putri membawa makanan ini di ruang tamu. Selesai menata makanan yang sudah lengkap dengan air putih, mereka pun akhirnya makan bersama-sama. Setelah selesai makan, 3 orang warga tadi pun pamit pulang. Saat beberapa menit mereka pulang, tiba-tiba hujan turun yang sangat deras hingga menjelang malam. Pak Kades dan Bu Kades yang berniat ingin pulang pun tak jadi karena hujan yang begitu derasnya. Ayah menyuruh Pak Kades dan istrinya untuk menginap saja di rumahnya. Pak Kades pun menyetujui permintaan ayah. Putri menyuruh Pak Kades dan Bu Kades tidur di kamarnya, sedangkan Putri memilih tidur di kamar ayah dan ibunya. Karena mereka semua kelelahan, mereka pun segera memejamkan mata. Setelah mereka terlelap, hujan yang tadinya begitu deras kini sudah berhenti
dan suara kodok pun ikut bernyanyi. Larutnya malam membuat suasana terasa amat mengerikan. Malam yang begitu dingin membuat istri Pak Kades itu bangun. Dia melihat di lemari Putri seperti ada selimut. Dia pun berdiri menuju lemari itu dan mengambil selimut berwarna merah jambu itu. Saat Bu Kades menutup lemari, tiba-tiba tengkuk lehernya merinding. Tanpa sengaja Bu Kades pun segera melirik kaca lemari di sebelahnya itu. Dan terlihat sosok wanita berambut panjang dan wajah yang sudah hancur. Bu Kades pun segera melompat naik ke tempat tidur. Tak mengapa selimut itu seperti ditarik ke bawah dengan kuatnya, sehingga wajah Bu Kades tak tertutup lagi oleh selimut. Dengan mata terpejam, tubuh Bu Kades pun menggigil karena kedinginan dan ketakutan. Ia sesekali memanggil suaminya, tapi suaminya sangat tidur pulas. Bu Kades memberanikan diri menghadap suaminya dan menguncang-uncang tubuhnya agar ia terbangun. "Pak, bangun Pak." Namun tak ada jawaban. Bu Kades pun memberanikan membuka matanya di belakang tubuh suaminya itu. Saat dia tepat membuka matanya lebar-lebar, Pak Kades membalikkan badannya. Dan ternyata yang berbalik badan itu bukan Pak Kades, melainkan hantu yang mukanya hancur. Bu Kades pun berteriak. Mendengar itu, Pak Kades yang tertidur pulas pun akhirnya terbangun. "Bu, kenapa Bu? Kenapa Ibu berteriak?" Tadi ada hantu. Wajahnya sangat hancur sekali, Pak. Ayah dan ibu serta Putri tertidur pun langsung terbangun mendengar teriakan Bu Kades. Mereka bertiga pun segera berlari menuju kamar Putri. "Apakah ibu sama bapak baik-baik aja di dalam?" tanya ibu. Kami baik-baik aja, Bu. Cuma istri saya sepertinya syok, Bu, ucap Pak Kades. "Syok kenapa, Pak?" "Apa ada yang dilihat Bu Kades, Pak?" sambung Putri. "Iya, ibu tadi katanya melihat hantu yang berwajah hancur ada di sampingnya." "Ya Allah, apa hantu itu lagi ya? Tapi kan hantu itu adalah arwah Nini, Pak. Sedangkan Nini sudah kita kuburkan dengan layak," ucap ibu. Seketika Pak Kades pun terkejut mendengar ucapan itu. "Ibu tahu dari mana itu arwah Lili?" "Ya jelas saya tahu, Pak. Seperti inilah kami setiap malam dihantui arwah Lili. Dan rupanya dia meminta tolong kepada kami, sampai kami pun menemukan mayatnya. Tapi kenapa mayatnya Lili sudah dikebumikan masih saja gentayangan ya, Bu?" ucap ayah. "Mungkin masih ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Bu Kades atau Pak Kades mungkin," ucap Putri. "Karena saat Mbak Lili menghantui kita, dia meminta tolong kepada kita kan, Bu? Berarti kalau menghantui Bu Kades dan Pak Kades, berarti masih ada yang mau disampaikan pada Bapak dan Ibu." Apa yang dipikirkan Pak Kades? Apa yang mau dikatakan Lili? Sehingga kini dia sering menghantuinya. "Bu, apakah Ibu sudah baikan?" tanya Putri mendekati Bu Kades. "Iya, Ibu udah agak baikan, Nak. Apakah benar yang Ibu lihat tadi adalah Lili, anak Ibu ya, Putri?" "Sepertinya iya, Bu. Karena yang Ibu lihat tadi adalah hantu yang setiap malam selalu menghantui kami. Tapi setelah mayat Lili dikebumikan, sepertinya tidak lagi gangguan apapun. Apa jangan-jangan ini ada sangkut pautnya dengan Jali ya, Pak Kades?" sambung ayah. "Iya, Pak Kades. Bisa saja almarhum Mbak Lili
nggak terima jika Jali diasingkan. Atau mungkin dia marah karena kita tetap membiarkan Jali hidup. Kami pun saling terdiam dengan pikiran masing-masing. Keesokan harinya, Pak Kades dan Bu Kades berpamitan untuk pulang. Saat Pak Kades dan Bu Kades sudah pergi dan belum beberapa jauh, Putri melihat sesosok wanita berambut panjang itu ikut duduk tepat di belakang Bu Kades. Seakan tak percaya, Putri mengelap matanya dengan kedua tangannya. Tetapi berkali-kali dilakukan, tetap saja sama. Putri pun jadi khawatir terhadap Bu Kades. Kamu juga melihatnya, Put. Ibu menepuk pundak Putri. Iya, Bu. Ibu juga melihatnya. Ibu pun mengangguk. Bukan cuma ibu, dia pun juga. Nanti siang, kita ke rumah Bu Kades bersama. Kita bicarakan ini pada Pak Kades dan istrinya. Yap, Ibu sambil berlalu pergi masuk ke dalam rumah. Pak Kades membelokkan stang sepeda motornya menuju halaman rumahnya dan langsung membuka kunci rumah ini. Seketika Pak Kades dan Bu Kades dikagetkan dengan pemandangan yang ada di depan mereka. Barang-barang di rumah ini semuanya berantakan. Mereka berpikir bahwa rumahnya telah dibobol orang. Jadi mereka berinisiatif untuk mengecek pintu belakang. Saat sudah di pintu belakang, dengan pasti dia mengecek pintunya rusak atau tidak. Ternyata pintunya masih tertutup rapat dan masih terkunci. Lalu Pak Kades pun memeriksa semua jendela yang ada di rumah ini untuk memastikan bahwa ada maling yang sudah masuk ke dalam rumahnya. Saat semua dirasa aman, kini Pak Kades terbingung sendiri. Pak Kades pun tak mau ambil pusing dan langsung kembali ke ruang tamu yang sudah berantakan tadi. Pak Kades sudah meninggalkan Bu Kades ke belakang. Bu Kades pun masih saja membersihkan barang-barang yang berserakan tadi. Tiba-tiba saja, pintu kamar Lili terbuka dengan lebarnya. Dan seketika Bu Kades melihat ke arah pintu itu, diperhatikannya dengan sangat serius. Tiba-tiba saja, pintu itu tertutup dengan sangat kuatnya, sehingga membuat Bu Kades terjingkat kaget. Bu Kades pun segera melanjutkan membersihkan rumahnya itu. Saat dia mengambil sebuah buku yang terjatuh di bawah meja, tiba-tiba di sampingnya nampak sepasang kaki yang menggantung. Bu Kades pun segera melihat ke arah kaki itu dan tak melepas pandangannya sampai ke atas. Dan saat matanya menangkap wajah hantu itu, Bu Kades tak bisa berucap apa-apa. Dia tidak bisa meminta tolong. Lidahnya keluh. Tak lama-lama matanya menatap ke arah mata hantu yang hampir saja keluar itu. Tiba-tiba arwah Lili memasuki tubuh Bu Kades yang pikirannya sudah kosong dan kacau. Sekembalinya Pak Kades dari arah belakang pun menghampiri Bu Kades. Bu, pintu dan jendela sudah Bapak periksa semua, tapi tidak ada yang rusak, Bu. Berarti bukan maling yang menggobrak-abrik rumah ini. Bu Kades pun hanya terdiam, tertunduk di dekat meja tadi. Pak Kades yang merasa heran menepuk pundak istrinya. Bu, kamu kenapa? Bu, sadar Bu, ini Bapak Bu. Tentu saja, Bu Kades tak menghiraukan ucapan Pak Kades. Kini dia mencekik dengan kuatnya. Untung saja Pak Kades berhasil menampis tangan Bu Kades yang ada di lehernya itu, sehingga dia terlepas dari cekikan itu. Kau harus segera mati Pak Kades, ucap Bu Kades.
Sedangkan ibu dan ayah sudah siap-siap untuk pergi ke rumah Pak Kades. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.